Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka atau Tipitaka. Tripitaka berbahasa Sanskerta, sedangkan Tipitaka berbahasa Pali. Keduanya sama artinya, yaitu tri atau ti artinya tiga, dan pitaka artinya keranjang atau kelompok. Tripitaka atau Tipitaka berarti tiga keranjang atau tiga kelompok. Tripitaka atau Tipitaka terdiri atas beberapa bagian berikut. Berikut ini adalah diagram atau skema Tripitaka. Vinaya Pitaka berisi peraturan disiplin bagi para bhikkhu dan bhikkhuni. Vinaya Pitaka mencakup perintah Buddha Gotama tentang perilaku dan pengendalian diri berupa tindakan jasmani maupun ucapan. Vinaya Pitaka terdiri atas 5 kitab, yaitu sebagai berikut. Parajika, pelanggaran-pelanggaran berat. Pacitya, pelanggaran-pelanggaran ringan. Mahavagga, bagian lebih besar. Culavagga, bagian lebih kecil. Parivara, ringkasan Vinaya. Yang pertama adalah Vinaya Pitaka, yang tadi saya sebutkan sebagai bagian yang berisikan aturan kemoralan bagi para bhikkhu dan juga bhikkhuni. Nah, Vinaya Pitaka yang saat ini kita ketahui terdiri dari 5 buku. Yang pertama adalah Parajika Pali, yang kedua Pacitya Pali, yang ketiga Mahavagga Pali, yang keempat Culavagga Pali, yang kelima adalah Parivara Pali. Di dalam Parajika Pali, nah di sana berisi tentang khususnya peraturan-peraturan kebikuan yang berkaitan dengan parajika dan sanggadisesa. Nah di sana ada parajika dan sanggadisesa, termasuk di dalamnya juga ada aniyata. Sementara Pacitya Pali itu berisikan peraturan-peraturan pacitya bagi para bhikkhu dan juga peraturan-peraturan untuk para bhikkhuni dari parajika sampai Sataddhikarana Sammata, termasuk ada juga Sekya, peraturan-peraturan untuk para bhikkhuni yang sekarang kita lihat terdiri dari 311 peraturan. Itu terdapat di dalam Pacitya Pali dalam Vinaya Pitaka. Lantas buku yang ketiga dari Vinaya Pitaka yang disebut sebagai Mahavagga Pali atau bagian atau warga atau vaga yang disebut maha besar. Nah di sana ada 10 waga, 10 bagian. Ada beberapa topik, beberapa poin yang juga hendaknya dijadikan aturan bagi para bhikkhu. Nah poin-poin ini tidak termasuk ke dalam 227 peraturan untuk para bhikkhu. Ada poin-poin lain, seperti ada satu bagian misalnya yang berhubungan dengan besaja. Besaja artinya medicine, obat. Jadi berbagai macam obat yang diperkenankan, diperbolehkan oleh Sang Buddha, nah itu terdapat di dalam Mahavagga Pali. Dan kalau kita ingin melihat sejarah perkembangan Sangga, jadi sejak Sang Buddha mencapai pencerahan, membentuk Sangga, membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya, kemudian meminta kepada para siswa yang telah mencapai arahat, yang terdiri dari 60 siswa arahat untuk pergi mengembara, membabarkan Dhamma, juga bisa dilihat di dalam Mahavagga Pali. Banyak sekali poin Dhamma di sana yang bisa kita pelajari. Nah, bagian yang keempat, yaitu Culavagga Pali, atau bagian yang lebih kecil, Cula. Nah, di sana terdiri dari 12 waga. Nah, di sana juga banyak poin Dhamma yang bisa kita pelajari, termasuk kalau kita ingin berbicara tentang yaitu sejarah munculnya bhikkhuni pada zaman Sang Buddha, itu juga terdapat di dalam Culavagga Pali yang disebut Bhikkhuni Khandaka. Nah, bagian di mana munculnya Sangga Bhikkhuni juga bisa dipelajari. Dan di dalam Vaga, di dalam
Culawaga ini juga ada beberapa poin yang berkaitan dengan sejarah Pattama Sanggiti dan juga Duttiya Sanggiti, yaitu sejarah konsili Sangga yang pertama dan konsili Sangga yang kedua, yaitu disebut Panca Satika Kandaka, yaitu konsili Sangga yang pertama. Kenapa disebut Panca Satika Kandaka? Karena pada waktu itu 500 arahat berkumpul, Panca Sata 500. Dan kemudian sejarah konsili yang kedua yang terjadi 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana juga dimasukkan ke dalam Culawaga Pali. Sehingga dari sini juga kita bisa mengatakan bahwasanya isi di dalam Tipitaka tidak semuanya disusun pada konsili pertama, tetapi juga dalam konsili kedua, konsili ketiga juga beberapa isi dalam Tipitaka juga dimasukkan. Ya, termasuk Sata Satika Kandaka, yaitu sejarah mengenai konsili yang kedua yang terjadi 100 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, itu juga dimasukkan pada saat konsili kedua, yaitu Duttiya Sanggiti. Nah, kemudian untuk bagian yang kelima dari Vinaya Pitaka ini disebut sebagai pariwara pali. Sebenarnya arti pariwara itu sendiri adalah pengikut. Nah, di dalam isi pariwara pali ini, isinya adalah merupakan rangkuman dari bagian-bagian Vinaya Pitaka 4 yang pertama. Jadi rangkuman dari Parajika Pali, Pacittiya Pali, Mahawaga Pali, Culawaga Pali dirangkum kemudian dimasukkan ke dalam pariwara pali. Nah, itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Vinaya Pitaka yang berisikan terutama aturan kemoralan, aturan latihan bagi para biku dan juga bikuni, termasuk bagian yang kecil berkaitan dengan samanera. Sutta Pitaka merupakan kumpulan semua khotbah Buddha Gotama di berbagai kesempatan dan kepada orang yang berbeda. Di samping itu, beberapa khotbah juga disampaikan oleh siswa-siswa utama beliau, misalnya Sariputta, Moggallana, Ananda, dan sebagainya. Sutta Pitaka merupakan kumpulan semua khotbah Buddha Gotama di berbagai kesempatan dan kepada orang yang. Sutta Pitaka memuat 5 buku, yaitu sebagai berikut. Digha Nikaya, kumpulan ceramah yang panjang, memuat 34 sutta. Majjhima Nikaya, kumpulan ceramah yang sedang, memuat 152 sutta. Samyutta Nikaya, kumpulan khotbah yang setaraf, memuat 7.762 sutta. Anguttara Nikaya, kumpulan khotbah yang setahap demi setahap, berisi 9.957 sutta. Huddaka Nikaya, kumpulan khotbah yang lebih kecil, berisi 15 buku. Lantas kemudian, Sutta Pitaka. Seperti tadi yang saya sampaikan, Sutta Pitaka berisikan khotbah-khotbah. Sebenarnya khotbah-khotbah di sini tidak hanya khotbah Sang Buddha, tetapi juga khotbah-khotbah dari para siswa Sang Buddha. Walaupun hanya bagian kecil khotbah yang diberikan oleh beberapa siswa Sang Buddha. Nah, Sutta Pitaka ini berisikan 5 nikaya. Yang pertama, Digha Nikaya. Yang kedua, Majjhima Nikaya. Yang ketiga, Samyutta Nikaya. Yang keempat, Anguttara Nikaya. Yang kelima, Khuddaka Nikaya. Kemudian adalah Abhidhamma. Seperti yang saya sampaikan, Abhidhamma artinya adalah dhamma yang tinggi. Dalam tradisi Theravada, Abhidhamma ini diyakini oleh umat Theravada sebagai khotbah yang diberikan oleh Sang Buddha sendiri yang berisikan khotbah-khotbah yang sifatnya transenden. Khotbah-khotbah yang sifatnya paramata, bukan konvensional. Karena di sana tidak disebutkan seperti pengantar nidana, tidak disebutkan istilah-istilah yang sifatnya adalah samuti,
atau konvensional seperti nama orang, pohon, rumah tidak disebutkan, tetapi berisikan poin-poin dhamma yang sifatnya adalah paramata. Nah, Abhidhamma di sini terdiri dari 7 buku. Yang pertama adalah Dhamma Sanggani, kemudian Vibhanga Pali, Dhatu Kata, Pugala Panyati, Kattawatu, Yamaka, dan Padana. Ada 7 buku.